Kakek Ana baru saja meninggal 2 minggu yang lalu. Keluarga dari bapak Ana membiayai orang tua mengaji di samping kuburan selama seminggu lebih dengan biaya 7 juta. Masya Allah. Dengan berharap agar tidak disiksa dalam kubur. Apakah benar perbuatan tersebut Ustaz? Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kakek si penanya. Ya, dan ini salah satu proyek ya yang ada di negeri kita. Walaupun tidak di semua tempat. Ya, mengaji di kuburan selama 7 hari 7 malam dengan biaya ini maksimal atau minimal 7 juta? Variasi ya, paling tingginya berapa Pak? Di atas 10 juta. Berarti betul ya, enggak hoax ya. Oh pakai tenda ya. Itu sudah uang rokok belum? Belum ya? Oh Masya Allah. Jadi 7 juta belum termasuk uang rokok, belum masuk uang kopi. Ya, makan lagi. Masya Allah. Subhanallah. Apa yang mau saya jawab coba? Secara akal sehat, secara logika, orang yang meninggal ini kan menimpa kepada mereka musibah. Ya, jadi ketika meninggal orang mendapatkan musibahnya berlipat-lipat. Kalau dia punya banyak uang, alhamdulillah mudah bagi dia. Tapi kalau dia nggak punya uang, karena dia sayang sama istrinya, sayang sama suaminya, sayang sama orang tuanya, sayang sama ibunya, dia maksa diri untuk ngutang 7 juta asal orang tua saya mendapatkan nikmat dalam kuburnya. Dan terkadang diiming-iming bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya kita mengaji di kuburan selama 7 hari 7 malam, nyan malaikat anak jak-jak le kayan. Ya, nanti setelah hari ke-7, setelah hari ke-7 jenazah sudah busuk. Sudah jadi tanah, maka malaikat anak jak le malaikat. Kakeh lah, telat aja. Subhanallah. Ini kan main-mainan ini hal seperti ini. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berada di hadapan kubur, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ista'idzu billahi min adzabil qabri. Berlindunglah engkau kepada Allah dari azab kubur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi berkata kalau seandainya ada seseorang yang terbebaskan dari himpitan dalam kuburnya, maka Sa'ad bin Mu'adz adalah orang yang lebih berhak untuk selamat daripada himpitan kubur. Disebut dalam hadis Sa'ad bin Mu'adz sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengislamkan dikarenakan beliau Islam, masuk Islam, penduduk kota Madinah yang sangat banyak pada waktu itu. Ketika beliau dikubur, ya, disebutkan kuburan itu menghimpit Sa'ad bin Mu'adz. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ulangi, kalau seandainya ada orang bisa selamat dari himpitan dari kubur, maka Sa'ad bin Mu'adz adalah orang yang lebih berhak untuk selamat dari hal tersebut. Sehingga para hadirin, ketika ini pendidikan yang diberikan kepada umat Islam, sehingga umat Islam hari ini sudah tidak peduli lagi dengan kematian. Mati gampang, tapi dapeng bula, anda tajuk sedekah bula. Dan abah dah 7 orang kalau bisa 40 hari. Kapan manusia hari ini takut untuk mempersiapkan dirinya hari kematian, hari pertama dalam kuburnya? Nah begitu juga tinggal semayang gampang, ada masalah. Dia bayar kafarah. Padutun dengan semayang tiploh don, tinggal bayar berapa hitung beras. Nah kalau seandainya ini pendidikan yang diberikan kepada umat Islam, wajar masjid-masjid di tempat kita, terkhusus di kampung saya di Sigli, itu sebagian masjid kosong. Terkadang kalau kita masuk masjid yang ada cuman botol aqua sama rokok, asap rokok dalam masjid. Ya, kecuali pada perayaan-perayaan saja baru masjid berfungsi. Kalau di kota alhamdulillah, mungkin orang di kota di mana-mana masjid kita lihat makmur. Tapi kalau di kampung-kampung sedih kita melihat masjid tidak hidup jamaah. Padahal masyarakatnya itu sangat banyak. Ya, dan tentunya siapa yang menanamkan pemahaman dan pemikiran seperti ini di tengah-tengah muslimin, dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya seorang dai atau orang yang menyuruh kepada kebaikan, dia tanamkan kepada umat bahayanya dan ngerinya alam kubur tersebut. Ya, harus ada persiapan yang harus kita persiapkan. Namun demikianlah para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita berdoa. Sudah dan
Kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan juga kepada saudara-saudara kita muslimin.